Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang utang pemerintah dan defisit anggaran. Yang pertama akan dibaca oleh teman saya, Dorcas. Pada topik ini kami akan membahas yang pertama adalah besarnya hutang pemerintah, yang kedua masalah dalam pengukuran dan utang pemerintah, dan yang keempat pandangan Ricardian dari utang pemerintah, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai perspektif lain tentang utang pemerintah. Nah, pada tahun 2008, utang pemerintah Federal Amerika Serikat adalah 5,8 triliun dolar. Jika kita membagi angka ini dengan 300 juta jumlah orang Amerika Serikat, kita menemukan bahwa setiap orang dari utang pemerintah adalah sekitar 19.000 dolar. Jelas, ini bukan angka yang sepele. Beberapa orang berhutang dengan 19.000 dolar. Namun, jika kita membandingkan utang ini dengan kira-kira 1,5 juta yang akan diperoleh orang biasa selama masa kerjanya, utang pemerintah tidak terlihat seperti bencana yang kadang-kadang dibuat. Salah satu cara untuk menilai ukuran utang pemerintah adalah dengan membandingkannya dengan jumlah utang yang telah diakumulasi oleh negara lain. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan utang pemerintah untuk 28 negara besar yang dinyatakan sebagai persentase dari PDB masing-masing negara. Di bagian daftar paling atas adalah negara-negara berhutang besar seperti Jepang dan Italia yang telah mengakumulasi utang yang melebihi PDB tahunan. Di bagian bawah ada Luxembourg dan Australia yang telah mengumpulkan utang yang relatif kecil. Amerika Serikat tidak jauh dari urutan tengah. Menurut standar internasional, pemerintah Amerika Serikat tidak terlalu boros atau sangat hemat. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, utang pemerintah federal sangat bervariasi. Secara historis, penyebab utama kenaikan hutang pemerintah adalah perang. Rasio utang PDB meningkat tajam selama perang besar dan turun perlahan selama masa damai. Banyak ekonom berpendapat bahwa pola historis ini merupakan cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan fiskal. Pembiayaan defisit perang tanpa optimal karena alasan perataan pajak dan pemerataan generasi. Salah satu contoh peningkatan besar dalam utang pemerintah di masa damai adalah dimulai pada awal 1980-an, ketika Ronald Reagan terpilih sebagai presiden pada tahun 1980. Dia berkomitmen untuk mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran militer. Kebijakan-kebijakan ini ditambah dengan resesi mendalam yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang ketat, memulai periode panjang defisit anggaran yang substansial. Utang pemerintah yang dinyatakan sebagai persentase dari PDB kira-kira 2 kali lipat dari 26% pada tahun 1980 menjadi 50% pada tahun 1995. Amerika Serikat belum pernah mengalami peningkatan utang pemerintah yang begitu besar selama masa damai dan kemakmuran. Nah, alasan yang kedua yang terkait dengan gambaran fiskal yang mengganggu adalah meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Pemerintah memberikan perawatan kesehatan kepada orang tua melalui sistem Medicare dan kepada orang miskin melalui Medicaid. Dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk program-program ini juga meningkat. Pembuat kebijakan telah mengusulkan berbagai cara untuk membendung kenaikan biaya perawatan kesehatan, seperti mengurangi biaya tuntutan hukum, mendorong lebih banyak persaingan di antara penyedia layanan kesehatan, dan mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang lebih besar. Tetapi, sebagian besar ekonom kesehatan percaya tindakan tersebut hanya akan berdampak terbatas. Alasan utama meningkatnya biaya perawatan kesehatan adalah kemajuan medis yang menyediakan cara baru yang lebih baik, tetapi seringkali mahal untuk memperpanjang dan meningkatkan kehidupan kita. Kombinasi dari populasi yang menua dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan akan berdampak besar pada anggaran federal. Pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, Medicare, dan Medicaid telah meningkat dari kurang 1% PDB pada tahun 1950 menjadi 9% saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kelvin.
Masalah dalam pengukuran. Defisit anggaran pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah dikurangi pendapatan pemerintah yang pada gilirannya sama dengan jumlah utang baru yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai operasinya. Definisi ini mungkin terdengar cukup sederhana, tetapi pada kenyataannya perdebatan tentang kebijakan fiskal terkadang muncul tentang bagaimana defisit anggaran harus diukur. Beberapa ekonom percaya bahwa defisit yang diukur saat ini bukanlah indikator yang baik dari sikap kebijakan fiskal. Artinya, mereka percaya bahwa defisit anggaran tidak secara akurat mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian saat ini atau beban yang dibebankan pada generasi pembayar pajak di masa depan. Masalah pengukuran. Ada inflasi, aset modal, kewajiban yang tak terhitung, dan siklus bisnis. Yang pertama, inflasi. Hampir semua ekonom sepakat bahwa utang pemerintah harus diukur secara real bukan nominal. Defisit terukur harus sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan utang nominalnya. Defisit anggaran seperti yang biasa diukur bagaimanapun tidak mengoreksi inflasi untuk melihat seberapa besar kesalahan yang ditimbulkan. Contoh, misalkan utang pemerintah real tidak berubah, dengan kata lain secara real anggarannya berimbang. Dalam hal ini utang nominal harus meningkat pada tingkat inflasi. Defisit anggaran seperti yang biasa diukur bagaimana tidak mengoreksi inflasi untuk melihat seberapa besar kesalahan yang ditimbulkan. Perhatikan contoh berikut, misalkan utang pemerintah real tidak berubah, dengan kata lain secara real anggarannya berimbang. Dalam hal ini utang nominal harus meningkat pada tingkat inflasi. Contohnya yaitu DD per D sama dengan P, di mana P adalah tingkat inflasi dan D adalah persediaan utang pemerintah. Ini menyiratkan DD sama dengan PD. Pemerintah akan melihat perubahan nominal utang DD dan melaporkan defisit anggaran sebesar PD. Oleh karena itu, sebagian besar ekonom percaya bahwa defisit anggaran yang dilaporkan dilebih-lebihkan dengan jumlah PD. Kita dapat membuat argumen yang sama dengan cara lain. Defisit adalah pengeluaran pemerintah dikurangi penerimaan pemerintah. Bagian dari pengeluaran adalah bunga yang dibayarkan atas utang pemerintah. Pengeluaran harus mencakup hanya bunga real yang dibayarkan atau utang RD, bukan bunga nominal yang dibayarkan ID. Karena perbedaan antara tingkat bunga nominal I dan tingkat bunga real adalah tingkat inflasi P. Defisit anggaran dilebih-lebihkan oleh PD karena inflasi ini bisa besar, terutama ketika inflasi tinggi dan seringkali dapat mengubah evaluasi kebijakan fiskal. Misalnya pada tahun 1979, pemerintah federal melaporkan defisit anggaran sebesar 28 miliar dolar. Inflasi adalah 8,6% dan utang pemerintah yang dipegang pada awal tahun oleh publik tidak termasuk Federal Reserve adalah 490 miliar dolar. Oleh karena itu, defisit dilebih-lebihkan oleh PD sama dengan 0,086 dikali 490 miliar dolar sama dengan 43 miliar dolar. Dikoreksi untuk inflasi, defisit anggaran yang dilaporkan sebesar 28 miliar dolar berubah menjadi surplus anggaran sebesar 15 miliar dolar. Dengan kata lain, meskipun utang pemerintah nominal meningkat, utang pemerintah real turun. Yang kedua, aset modal. Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat dari defisit anggaran pemerintah memerlukan memperhitungkan aset pemerintah serta kewajibannya. Secara khusus ketika mengukur utang pemerintah, secara keseluruhan kita harus mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Oleh karena itu, defisit anggaran harus diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset. Tentu saja individu dan perusahaan memerlukan aset dan kewajiban secara simetris.
Ketika seseorang meminjam untuk membeli rumah, kami tidak mengatakan bahwa dia mengalami defisit anggaran. Sebaliknya, kami mengimbangi peningkatan aset atau rumah terhadap peningkatan uang atau hipotek dan mencatat tidak ada perubahan kekayaan bersih. Mungkin kita harus memerlukan keuangan pemerintah dengan cara yang sama. Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset serta kewajiban disebut penganggaran modal, karena memperhitungkan perubahan modal. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah menjual salah satu gedung perkantoran atau sebagian tanahnya dan menggunakan hasil untuk mengurangi utang pemerintah. Berdasarkan prosedur anggaran saat ini, defisit yang dilaporkan akan lebih rendah. Di bawah penganggaran modal, pendapatan yang diterima dari penjualan tidak akan menurunkan defisit karena pengurangan utang akan diimbangi dengan pengurangan aset. Demikian pula di bawah penganggaran modal, pinjaman pemerintah untuk membiayai pembelian barang modal tidak akan meningkatkan defisit. Kesulitan utama dalam penganggaran modal adalah sulitnya memutuskan pengeluaran pemerintah mana yang harus dihitung sebagai pengeluaran modal. Yang ketiga, kewajiban yang tak terhitung. Beberapa ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur itu menyesatkan karena mengecualikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Misalnya pertimbangkan pensiun pegawai pemerintah. Para pekerja ini memberikan layanan tenaga kerja kepada pemerintah hari ini, tetapi sebagian dari kompensasi mereka ditangguhkan di masa depan. Intinya para pekerja ini memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun masa depan mereka merupakan kewajiban pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. Namun kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi kewajiban ini tidak termasuk sebagai bagian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, kewajiban implisit ini hampir sebesar utang resmi pemerintah. Demikian pula pertimbangan sistem jaminan sosial. Dalam beberapa hal, sistem ini seperti program pensiun. Orang-orang membayar sebagian dari pendapatan mereka ke dalam sistem ketika muda dan berharap untuk menerima manfaat ketika tua. Mungkin akumulasi manfaat jam sostek di masa depan harus dimasukkan dalam kewajiban pemerintah. Perkiraan menunjukkan bahwa kewajiban jaminan sosial di masa depan pemerintah dikurangi pajak jaminan sosial masa depan lebih dari 3 kali utang pemerintah yang diukur secara resmi. Orang mungkin berpendapat bahwa kewajiban jaminan sosial berbeda dari utang pemerintah karena pemerintah dapat mengubah undang-undang yang menentukan manfaat jaminan sosial. Namun pada prinsipnya pemerintah selalu dapat memilih untuk tidak membayar semua utangnya. Pemerintah menghormati utangnya hanya karena ia memilih untuk melakukannya. Jadi membayar pemegang utang pemerintah secara mendasar mungkin tidak berbeda dengan janji membayar calon penerima jam sostek. Bentuk kewajiban pemerintah yang sangat sulit diukur adalah kewajiban kontingensi, kewajiban yang jatuh tempo hanya jika peristiwa tertentu terjadi. Misalnya pemerintah menjamin banyak bentuk kredit swasta seperti pinjaman pelajar, hipotek untuk keluarga berpenghasilan rendah dan sedang, dan deposito di bank dan lembaga simpan pinjam. Jika pinjaman membayar kembali pinjamannya, pemerintah tidak membayar apa-apa. Jika peminjam gagal bayar, pemerintah membuat pembayaran. Ketika pemerintah memberikan jaminan ini, pemerintah melakukan kewajiban yang bergantung pada default peminjam. Namun kewajiban kontingensi ini tidak tercermin dalam defisit anggaran. Sebagian karena tidak jelas nilai dolar apa yang harus dilampirkan padanya. Siklus bisnis. Banyak perubahan defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis sebagai respon terhadap perekonomian yang berfluktuasi. Ketika ekonomi mengalami resesi, pendapatan turun sehingga orang membayar lebih sedikit pajak penghasilan pribadi. Laba turun sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak penghasilan perusahaan. Lebih sedikit orang yang dipekerjakan sehingga pendapatan pajak gaji
menurun. Semakin banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah meningkat. Bahkan tanpa perubahan dalam undang-undang yang mengatur perpajakan dan pengeluaran, defisit anggaran meningkat. Perubahan otomatis dalam defisit ini bukanlah kesalahan dalam pengukuran, karena pemerintah benar-benar meminjam lebih banyak ketika resesi menekan pendapatan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Tetapi perubahan ini membuat lebih sulit untuk menggunakan defisit untuk memantau perubahan dalam kebijakan fiskal. Artinya defisit bisa naik atau turun baik karena pemerintah telah mengubah kebijakan atau karena ekonomi telah berubah arah. Untuk beberapa tujuan akan lebih baik untuk mengetahui mana yang sedang terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis atau kadang-kadang disebut defisit anggaran pekerjaan penuh. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada perkiraan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak jika ekonomi beroperasi pada tingkat output dan lapangan kerja alaminya. Defisit yang disesuaikan secara siklis adalah ukuran yang berguna karena mencerminkan perubahan kebijakan, tetapi bukan tahap siklus bisnis saat ini. Selanjutnya akan dibaca oleh Esther. Yang ketiga adalah pandangan tradisional utang pemerintah. Untuk menganalisis efek jangka panjang dari perubahan kebijakan ini, pemotongan pajak merangsang belanja konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Pengurangan tabungan menaikkan tingkat bunga yang menekan investasi. Modal pertumbuhan slow yang diperkenalkan di bab 7 menunjukkan bahwa investasi yang lebih rendah pada akhirnya mengarah pada persediaan modal, kondisi mapan yang lebih rendah, dan tingkat output yang lebih rendah. Ekonomi Amerika Serikat memiliki modal lebih sedikit daripada kondisi mapan aturan emas atau bisa disebut dengan keadaan mapan dengan konsumsi maksimum. Jatuhnya modal kondisi mapan berarti konsumsi yang lebih rendah dan kesejahteraan ekonomi yang berkurang. Untuk menganalisis efek jangka pendek dari perubahan kebijakan. Pemotongan pajak merangsang belanja konsumen yang menyiratkan penggeseran ekspansif dalam kurva IS. Jika tidak ada perubahan dalam kebijakan moneter, pergeseran kurva menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva permintaan agregat. Dalam jangka pendek, jika harga kaku, ekspansi permintaan agregat mengarah pada output yang lebih tinggi dan pengangguran yang lebih rendah. Seiring waktu, ketika harga menyesuaikan ekonomi ke tingkat output yang lebih alami dan permintaan agregat yang lebih tinggi menghasilkan tingkat harga yang lebih tinggi juga. Untuk melihat bagaimana perdagangan internasional, analisis Anda harus dimulai dari tabungan nasional turun, orang yang memulai mendanai investasi dengan meminjam dari luar negeri, menyebabkan defisit perdagangan, atau meskipun arus masuk modal dari luar negeri mengurangi efek, perubahan kebijakan fiskal pada akumulasi modal Amerika Serikat juga menjadi hutang ke luar negeri. Perubahan kebijakan fiskal juga menyebabkan dolar terdepresiasi, yang membuat barang-barang asing lebih murah di Amerika Serikat dan barang-barang domestik lebih mahal di luar negeri. Apresiasi dolar juga menurun ekspor neto yang diakibatkan mengurangi dampak ekspansif jangka pendek dari perubahan fiskal pada output dan lapangan kerja. Yang keempat adalah pandangan Ricardian dari utang pemerintah. Beta bisa next.
Pandangan tradisional tentang utang pemerintah mengasumsikan bahwa ketika pemerintah memotong pajak dan menjalankan defisit anggaran, konsumsi merespon pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi. Dengan membelanjakan lebih banyak, sebuah pandangan alternatif yang disebutkan kesetaraan Ricardian mempertanyakan anggapan ini. Menurut pandangan Ricardian, konsumsi melihat ke depan dan oleh karena itu, berdasar keputusan yang pengeluaran, mereka tidak hanya dapat pada pendapatan mereka saat ini, tetapi juga pada pendapatan masa depan. Yang diharapkan konsumen adalah berwawasan ke depan yang merupakan inti dari banyak teori konsumsi modern. Pandangan Ricardian tentang utang pemerintah menerapkan logika konsumen berwawasan ke depan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal. Logika dasar ekuivalensi Ricardian. Implikasi dari ekuivalensi Ricardian adalah bahwa pemotongan pajak yang dibiayai utang membuat konsumsi tidak berpengaruh. Rumah tangga menyimpan pendapatan tambahan yang dapat dibelanjakan untuk membayar kewajiban pajak di masa depan yang diisyaratkan oleh pemotongan pajak. Peningkatan tabungan swasta ini secara tepat mengimbangi penurunan tabungan publik. Tabungan nasional, jumlah tabungan swasta, dan publik tetap sama. Oleh karena itu, pemotongan pajak tidak memiliki efek yang bisa diprediksi oleh analisis tradisional. Logika ekuivalensi Ricardian tidak berarti bahwa semua perubahan kebijakan tidak relevan. Perubahan dalam kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran konsumen jika mereka mempengaruhi pembelian pemerintah saat ini atau masa depan. Misalnya, anggaplah pemerintah memotong pajak hari ini karena berencana mengurangi pembelian pemerintah di masa depan. Jika konsumsi memahami bahwa pemotongan pajak ini tidak memerlukan kenaikan pajak di masa depan, ini merasa lebih kaya dan meningkatkan konsumsinya. Tetapi perhatikan bahwa mengurangi pembelian pemerintah bukan pengurangan pajak yang merangsang konsumsi, tetapi pengurangan pembelian pemerintah di masa depan akan meningkatkan konsumsi hari ini, bahkan jika pajak saat ini tidak berubah, karena itu akan menyeratkan pajak yang lebih rendah di beberapa masa depan. Konsumsi dan pajak masa depan. Miopia, pendukung pandangan Ricardian tentang kebijakan fiskal berasumsi pada orang rasional ketika membuat keputusan seperti memilih beberapa banyak pendapatan mereka untuk konsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung. Ketika pemerintah meminjam untuk membayar pengeluaran saat ini, konsumen yang rasional melihat ke depan untuk pajak masa depan yang diperlukan untuk mendukung hutang ini. Dengan demikian, pandangan Ricardian mengandaikan bahwa orang memiliki pengetahuan dan pandangan jauh ke depan yang substansial. Selain miopia untuk pandangan tradisional utang pemerintah, yaitu bahwa konsumen mengharapkan pajak masa depan tersirat dan tidak jatuh pada mereka tetapi pada generasi mendatang. Misalkan, pemerintah memotong pajak hari ini, menerbitkan obligasi 30 tahun untuk membiayai defisit anggaran dan kemudian menaikkan pajak selama 30 tahun untuk membayar kembali pinjaman. Dalam hal utang pemerintah merupakan transfer kekayaan dari generasi pembayar pajak berikutnya atau yang menghadapi kenaikan pajak kepada generasi membayar pajak saat ini yang mendapat potongan pajak. Transfer ini meningkatkan sumber hidup dari generasi saat ini, sehingga meningkatkan konsumsi mereka. Intinya, pemotongan pajak yang dibiayai utang merangsang konsumsi karena memberi generasi sekarang kesempatan untuk mengonsumsi dengan mengorbankan generasi berikutnya. Membuat pilihan. Setelah melihat pandangan tradisional dan Ricardian tentang utang pemerintah, Anda harus bertanya pada diri sendiri dua pertanyaan. Yang pertama, Anda setuju dengan pandangan yang mana?
Jika pemerintah memotong pajak hari ini, menjalankan defisit anggaran, dan menaikkan pajak di masa depan. Bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi perekonomian? Apakah itu akan merangsang konsumsi seperti pandangan tradisional, atau akankah konsumsi memahami bahwa pendapatan seumur hidup tidak akan berubah dan oleh karena itu mengimbangi defisit anggaran dengan tabungan pribadi yang lebih tinggi? Kedua, mengapa Anda memegang pandangan yang Anda lakukan? Jika Anda setuju dengan pandangan tradisional tentang utang pemerintah, apa alasannya? Apakah konsumen gagal memahami bahwa pinjaman pemerintah yang lebih tinggi hari ini berarti pajak yang lebih tinggi besok? Atau apakah mereka mengabaikan pajak masa depan, baik karena mereka menghadapi kendala pinjaman atau karena pajak masa depan akan jatuh pada generasi mendatang yang mereka tidak merasakan hubungan ekonomi? Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. 5. Perspektif lain tentang utang pemerintah. Perdebatan kebijakan atas utang pemerintah memiliki banyak segi. Sejauh ini kita telah mempertimbangkan pandangan tradisional dan Ricardian tentang utang pemerintah. Menurut pandangan tradisional, defisit anggaran pemerintah meningkatkan permintaan agregat dan merangsang output dalam jangka pendek, tetapi menekan modal dan menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut pandangan Ricardian, defisit anggaran pemerintah tidak memiliki efek ini, karena konsumen memiliki banyak defisit anggaran hanya merupakan penundaan beban pajak. Dengan latar belakang dua teori ini, kami sekarang mempertimbangkan beberapa perspektif lain tentang utang pemerintah. 1. Anggaran berimbang versus kebijakan fiskal optimal. Di Amerika Serikat banyak konstitusi negara bagian mengharuskan pemerintah negara bagian untuk menjalankan anggaran berimbang. Topik perdebatan politik yang berulang adalah apakah konstitusi harus mensyaratkan anggaran berimbang untuk pemerintah federal juga. Sebagian besar ekonom menentang aturan ketat yang mengharuskan pemerintah mengimbangkan anggarannya. Ada 3 alasan mengapa kebijakan fiskal yang optimal terkadang memerlukan defisit atau surplus anggaran. 1. Stabilisasi. Adalah anggaran dapat membantu menstabilkan perekonomian. Pada dasarnya, aturan anggaran berimbang akan mencabut kekuatan stabilisasi otomatis dari sistem pajak dan transfer. 2. Penghalus pajak adalah defisit atau surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi distorsi intensif yang disebabkan oleh sistem perpajakan. Seperti dibahas sebelumnya, tarif pajak yang tinggi membebani masyarakat dengan menghambat aktivitas ekonomi. 3. Redistribusi antar generasi adalah defisit anggaran dapat digunakan untuk mengalihkan beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Sebagai contoh, beberapa ekonom berpendapat bahwa jika generasi saat ini berperang untuk mempertahankan kebebasan, generasi mendatang juga akan diuntungkan dan harus menanggung sebagian beban untuk menutupi sebagian biaya perang. Generasi sekarang dapat membiayai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah nantinya dapat menghentikan utang dengan memungut pajak pada generasi berikutnya. 2. Efek fiskal terhadap kebijakan moneter. Salah satu cara bagian pemerintah untuk membiayai defisit anggaran adalah dengan mencetak uang. Kebijakan yang mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Memang, ketika negara-negara mengalami hiperinflasi, alasan khasnya adalah bahwa membuat kebijakan fiskal mengandalkan pajak inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka. Akhir dari hiperinflasi hampir selalu bertepatan dengan reformasi fiskal yang mencakup pemotongan besar-besaran dalam pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, berkurangnya kebutuhan akan seniorik. Selain hubungan antara defisit anggaran dan inflasi ini, beberapa ekonom masyarakat bahwa tingkat utang yang lebih tinggi juga dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan inflasi. Karena sebagian besar utang pemerintah ditentukan secara nominal,
Nilai real utang turun ketika tingkat harga naik. Ini adalah redistribusi biasa antar kreditur dan debitur yang disebabkan oleh inflasi yang tidak terduga. Di sini debitur adalah pemerintah dan kreditur adalah sektor swasta. Utang yang tinggi mungkin mendorong pemerintah untuk mencetak uang sehingga menaikkan tingkat harga dan mengurangi nilai real utangnya. Utang dan proses politik. Kebijakan fiskal dibuat bukan oleh malaikat, tetapi oleh proses politik yang tidak sempurna. Beberapa ekonom khawatir bahwa kemungkinan membiayai pengeluaran pemerintah dengan menerbitkan utang membuat proses politik itu semakin buruk. Dimensi internasional. Utang pemerintah dapat mempengaruhi peran suatu negara dalam perekonomian dunia. Ketika defisit anggaran pemerintah mengurangi tabungan nasional, hal itu sering menyebabkan defisit perdagangan yang pada gilirannya dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Misalnya, banyak pengamat menyalahkan kebijakan fiskal AS. Atas peralihan baru-baru ini, Amerika Serikat dari kreditur utama dalam ekonomi dunia menjadi debitur besar. Hubungan antara defisit anggaran dan defisit perdagangan ini menyebabkan dua efek lebih lanjut dari utang pemerintah. Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan risiko bahwa suatu perekonomian akan mengalami pelarian modal atau penurunan mendadak dalam pemerintahan aset suatu negara di pasar keuangan dunia. Investor internasional sadar bahwa pemerintah selalu dapat menangani utangnya hanya dengan devalut. Kedua, tingginya tingkat utang pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri dapat mengurangi pengaruh politik suatu negara dalam urusan dunia. Kesimpulan, menurut pandangan tradisional tentang utang pemerintah, pemotongan pajak yang dibiayai utang merangsang belanja konsumen dan menurunkan tabungan nasional. Peningkatan belanja konsumen ini menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Tetapi hal itu menyebabkan persediaan modal yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah dalam jangka panjang. Menurut pandangan Ricardian tentang utang pemerintah, pemotongan pajak yang dibiayai utang tidak merangsang belanja konsumen karena tidak meningkatkan sumber daya konsumen secara keseluruhan. Ini hanya menjadwal ulang pajak dari sekarang ke masa depan. Perdebatan antara pandangan tradisional dan Ricardian tentang utang pemerintah pada akhirnya menjadi perdebatan tentang bagaimana konsumen berperilaku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan